Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Raya Sanenggolan dengan NIM 250420116. Saya nomor absen 33. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang dakwah digital di era algoritma media sosial. Nah, latar belakang yang saya ambil dari materi ini yaitu semakin pesatnya perkembangan media sosial dan internet pada saat ini. Data statistik global tahun 2024 menunjukkan bahwa penggunaan internet itu mencapai 5,35 miliar dan pengguna media sosial itu mencapai 4,8 miliar. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat 215 juta pengguna internet dari 278 juta penduduk. Nah, di sini juga memiliki tantangan teman-teman. Apa sih tantangannya? Tantangannya, algoritma media sosial lebih mengutamakan konten-konten viralitas ataupun konten-konten hiburan dibandingkan kualitas isi dakwah itu sendiri. Secara teologis, dakwah digital itu memiliki landasan yang kuat, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berisikan memerintahkan umat Islam untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Nah, oleh karena itu teman-teman, media sosial itu dapat dijadikan sarana dakwah yang efektif jika digunakan dengan bijaksana. Kita masuk ke pengertian dakwah digital dan algoritma teman-teman. Yang seperti yang kita ketahui, dakwah digital itu kegiatan menyampaikan ajaran Islam melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Nah, dakwah digital memiliki 5 komponen utama, yaitu dai atau pendakwahnya, konten media sosial atau isinya, mad'u digital, dan algoritma sebagai penentu jangkauan pesan. Nah, algoritma media sosial yaitu sistem rekomendasi berbasis data dan engagement pengguna. Algoritma menentukan konten yang muncul di beranda, mendorong memviralkan, namun dapat membatasi jangkauan dakwah substansial. Nah, semakin banyak orang yang menyukai video itu, memberi komentar dan juga membagikannya, akan semakin luas juga jangkauan yang didapatkan. Namun, algoritma media sosial ini juga dapat menimbulkan filter bubble dan echo chamber, yang dimana fenomena ini cenderung hanya menjangkau yang sudah tertarik aja, menyulitkan penyebaran pesan kepada saudara yang belum berminat atau yang belum mengetahui video ini ada atau dakwah ini ada. Nah, kita masuk ke materi strategi dakwah digital yang efektif. Agar dakwah digital dapat dijangkau secara luas dan penyampaian informasi yang tepat, kita memerlukan strategi. Yang pertama, kita dapat menentukan platform dan audiens yang kita inginkan, seperti Instagram yang cocok untuk visual, TikTok untuk video-video pendek atau dakwah digital yang pendek, YouTube untuk dakwah digital yang panjang, berkisar 5-10 menit. Dan Twitter atau X yang memiliki diskusi di dalam platformnya, podcast atau audio yang media seperti Spotify, YouTube, dan lain-lain. Nah, kita itu harus mengenali audiens itu sebelum kita berdakwah. Jadi kita harus memilih, kita mau audiens yang mana ya, gitu. Kita mau berdakwah yang mana ya, mau berdakwah yang pendek kah atau yang panjang kah, kita dapat memilih sendiri. Yang kedua, kita harus membuat konten yang berkualitas, mudah dipahami, konsistensi, dan menarik perhatian penggunanya. Nah, kita juga dapat menggunakan teknik storytelling agar lebih menarik pengguna yang mendengarkannya. Yang ketiga, kita dapat mengoptimalkan konten dan search engine optimization atau SEO.
Nah, kita dapat melakukan dengan membuat konten yang berkualitas, membuat kata kunci dan judul yang menarik, serta deskripsi yang tepat, thumbnail yang relevan agar penggunaan konten kita dapat gampang untuk dijangkau atau dicari oleh orang. Selain itu, kolaborasi antar dai juga penting dengan melakukan live bersama atau membuat konten kolaboratif sehingga jangkauan dakwah itu menjadi lebih luas. Selain memiliki peluang yang besar, dakwah digital juga memiliki tantangan, teman-teman. Yang pertama itu ada hoax dan disinformasi. Penyebaran hoax di media sosial itu sangat berkembang pesat, sangat cepat penyebarannya. Apalagi soal keagamaan. Nah, pada para dai itu harus membudayakan tabayun atau verifikasi. Wajib diterapkan sesuai dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat kelima sebelum menyampaikan informasi yang tepat dan jelas. Jadi dai itu harus dilakukan verifikasi dulu. Dia harus mencerna atau meneliti apa yang mau disampaikannya di dakwahnya itu. Yang kedua adalah polarisasi dan filter bubble. Nah, algoritma itu menciptakan filter bubble yang memperparah polarisasi dalam dakwah digital. Dakwah ini sulit dijangkau oleh masyarakat luas dan hanya di kalangan itu aja, teman-teman. Jadi masyarakat menerima informasi yang hanya sesuai dengan keyakinannya doang. Yang ketiga itu ada kelelahan konten. Nah, masyarakat itu menerima banyak sekali informasi sehingga dia hanya menyerap sedikit informasi yang hanya diingat dia gitu. Jadi kan dia tiap hari itu kan scroll media sosial dan menerima banyak sekali informasi. Namun hanya sedikit yang mereka ingat. Nah, selanjutnya ada komersialisasi. Komersialisasi dakwah menimbulkan pertanyaan etis tentang niat, ancaman hacking, dan pembajakan akun juga menjadi resiko nyata, teman-teman. Jadi ada banyak tantangan dakwah di era algoritma media sosial saat ini. Kita lanjut ke etika dakwah digital dalam Islam. Dalam berdakwah di media sosial, Islam itu memberikan pedoman etika yang harus dilaksanakan gitu, teman-teman. Nah, prinsip utama. Yang pertama itu ada sidik atau kejujuran. Seorang dai itu harus menerapkan prinsip kejujuran yang dimana dia itu harus menyampaikan informasi secara jujur dan sesuai dengan sumber. Yang kedua itu ada amanah atau kepercayaan. Seorang dai harus menjaga kepercayaan dengan menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Nah, yang ketiga itu ada hikmah atau kebijaksanaan. Seorang dai itu harus menyampaikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan audiensnya. Nah, yang keempat ada ukhuwah atau persaudaraan. Dai ini harus menyampaikan informasi itu secara persaudaraan atau secara terbuka gitu, teman-teman. Jadi dia seakan-akan tuh seperti sedang berbicara kepada sesama saudaranya dengan tutur kata yang baik dan sopan. Nah, persaudaraan ini etika dakwah digital yang harus dijunjung kepada para setiap dai. Larangan etisnya, seorang dai itu dilarang melakukan gibah digital atau memfitnah, naminah atau adu domba, tahkir, merendahkan, israf digital atau berlebihan, dan plagiasi konten dakwah orang lain tanpa izin. Nah, dai itu menjaga integritas dakwah berarti menyampaikan pesan dengan jujur dan bijak demi kehormatan umat dan kepercayaan mad'u di era digital. Nah, pengalaman pribadi dalam dakwah digital. Ini bukan pengalaman pribadi saya, cuman ini pengalaman pribadi seorang dai yang membagikan pengalamannya di dalam sebuah postingan di Threads atau Twitter. Pada tahun 2018, dia memulai Instagramnya dengan konten yang sederhana, dengan respon yang sangat minim. Jadi dia awal-awal konten itu masih sepi lah gitu istilahnya, teman-teman. Namun tiba-tiba dia tuh viral di Twitter dengan thread doa atasi kecemasan. Dia meraih 5.000 lebih postingan ulang dan menjangkau lebih dari 200.000 akun.
Jadi dia viral dan algoritmanya itu menyebar gitu, teman-teman. Nah, dia juga menghadapi tantangan, yaitu dengan merespon komentar negatif dengan sabar dan strateginya yang bijak. Nah, dari pengalaman singkat ini, kita akan mendapatkan pelajaran utama gitu. Kita harus memberikan ruang ikhlas dan konsistensi yang lebih penting daripada viralitas yang kita inginkan gitu. Jadi keberhasilan dakwahnya itu bukan hanya ditentukan oleh viralitasnya, melainkan dari keikhlasannya, konsistensi, dan kesabaran dia dalam menekuni dakwah yang dia unggah. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dakwah digital itu adalah kewajiban syar'i berdasarkan Quran Surah An-Nahl ayat 125 dan hadis tentang menyampaikan satu ayat. Yang kedua itu kita harus memahami algoritma, namun kita tidak boleh mengandalkan substansi dakwah yang telah kita buat. Nah, yang ketiga itu ada dalam menyampaikan dakwah, kita harus memperhatikan etika-etika Islam, yang dimana sidik, amanah, atau hikmah sebagai panduan utama dalam berdakwah digital. Selanjutnya, kita harus mengerti peluang besarnya tentang jangkauan global, interaktivitas, dan monetisasi bertanggung jawab. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, yang terakhir ada keikhlasan dan kepedulian terhadap mat'u adalah kunci keberhasilan. Nah, yang terakhir ada keikhlasan dan kepedulian terhadap mat'u. Itu merupakan kunci keberhasilan dakwah digital. Jadi kita harus memperhatikan, jadi kita harus mempedulikan audiens-audiens yang audiens-audiens yang mendengarkan dakwah kita itu. Nah, selanjutnya ini ada rekomendasi untuk pemangku kepentingan untuk pada dai, lembaga pendidikan dan masyarakat muslim. Kepada dai atau aktivis, kita harus menguasai algoritma dan ilmu syar'i. Kita harus membuat praktik tabayun, kita juga menjaga kesehatan mental digital kita. Untuk terhadap lembaga pendidikan, kita harus mengintegrasikan dakwah digital, literasi media, dan pelatihan teknis konten Islami. Dan selanjutnya kepada masyarakat muslim, kita harus meningkatkan literasi digital kita, kita harus peduli gitu, kita harus mencari gimana dakwah-dakwah yang ada di dalam media sosial. Kita juga harus mendukung konten dakwah yang berkualitas, dan kita harus membiasakan tabayun. Demikianlah presentasi tentang dakwah digital di era algoritma sosial. Semoga dalam materi ini menambah wawasan kita bahwa teknologi bukanlah penghambat dalam melakukan dakwah, tetapi menjadi sarana yang efektif ketika kita menggunakannya dengan ilmu, etika, dan keikhlasan. Terima kasih kepada para audiens saya yang sudah mendengarkan sampai akhir. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.